Oh pulang ke rumahnya, ia memberitahu ibunya akan menjadi dokter seperti kakeknya. Ibunya marah karena tahu bagaimana ayah mertuanya tidak pernah punya waktu untuk keluarga saat bekerja di jurusan itu juga. Bahkan ayah mertuanya meninggal di rumah sakit karena sibuk dengan pekerjaannya. Ibunya tidak mau Oh berakhir seperti ayah mertuanya itu. Cha dan Sungtak memeriksa kembali catatan medis dan perkembangan kondisi dari Hongil. Sebelumnya, Huang memohon pada Cha untuk berusaha membantu Hongil sembuh. Huang sendiri sudah bisa menerima kenyataan kalau dia akan segera meninggal, tapi ia melihat Hongil itu masih punya harapan hidup. Pasien IGD tiba. Cha meminta Sungtak memulai praktek dari latihan keras mereka selama ini. Dengan beberapa arahan, Sungtak mulai bisa menangani pasien sendiri. Tiba-tiba kondisi pasien di IGD tadi memburuk. Ingatan Sungtak tentang kegagalan saat menangani pasien kembali muncul. Ia kemudian berusaha memompa jantung pasien itu lagi, dan setelah berusaha, ia akhirnya berhasil menyelamatkan pasien itu. Oh dan Sejin memuji keberhasilan latihan Sungtak. Sejin kembali mencoba menghubungkan lagi hal-hal yang dialaminya akhir-akhir ini. Sejin pun yakin dengan hal mustahil yang dibicarakan Sungtak padanya tentang Cha yang suka merasuk ke tubuhnya adalah benar. Cha meminta Sungtak membawakan beberapa barang untuk Sejin. Cha meminta Sungtak berhati-hati saat memberikan barang-barang itu supaya Sejin tidak curiga. Tanpa disangka, Sejin menerima semuanya tanpa bertanya apapun. Sejin mengajak Sungtak makan. Sebelumnya, ia diberitahu Oh kalau Sungtak tidak makan ayam karena alergi. Saat itu Sejin seperti tidak percaya karena saat ini yang diajak makan berarti Cha karena makanan yang sedang ada di depannya itu adalah ayam. Sejin merasa bahagia karena meski lewat tubuh Sungtak, ia bisa menikmati kebersamaan dengan Cha lagi. Cha merasa ada yang aneh dari sikap Sejin yang tidak canggung lagi saat bersama Sungtak. Sejin berniat membeli minuman untuk mereka dan di sana Minho muncul. Minho ternyata telah meminta seseorang untuk mencelakai Sungtak. Sejin berlari tapi ia terlambat untuk memperingatkan Sungtak. Seorang pemotor kemudian menabrak tubuh Sungtak. Cha terlempar keluar dari tubuh Sungtak saat Sungtak pingsan. Sejin meminta Oh datang dengan ambulans untuk membawa Sungtak. Tes yang ikut dengan Oh melihat Rocha tidak berdaya di jalanan. Tes pun masuk ke tubuh petugas dan membantu Cha bersatu lagi dengan Sungtak. Minho kesal karena rencananya itu gagal. Oh menepuk pundak Sungtak dengan keras yang membuat Cha keluar dari tubuh Sungtak. Rupanya Oh memang sengaja karena mulai cemburu Sungtak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan Sejin. Sejin meminta Oh memberinya waktu beberapa hari sebelum operasi Cha dimulai. Tapi kalau Oh keberatan, ia akan berhenti mengganggu Sungtak. Sejin dan Oh pun mulai membuat kesepakatan waktu kebersamaan mereka dengan Sungtak. Cha kembali teringat perbuatannya sebagai dokter sebelum koma. Cha menyesal telah salah bersikap selama ini. Sejin melakukan tes pada Cha lagi. Hasilnya menunjukkan kondisi Cha kembali memburuk. Sungtak melakukan meeting dengan para dokter untuk membahas kondisi Cha dan menyatakan operasi Cha tidak bisa ditunda lagi. Para dokter mulai mengalami dilema. Di satu sisi, Cha memang harus segera dioperasi, tapi di sisi lain Cha sedang mengalami kondisi medis tertentu yang akan membuat operasi itu semakin sulit dan beresiko untuk dilakukan. Bahkan melakukan operasi dengan kondisi Cha sekarang tidak akan menjamin Cha kembali sadar. Ban kemudian menyarankan untuk melakukan bedah pada leher Cha saja daripada melakukan operasi yang beresiko itu. Sayangnya bedah itu akan membuat selang harus menempel di leher Cha seumur hidup. Sungtak menolak alternatif bedah yang dimaksud Ban, tapi Cha katakan itu memang solusi yang lebih memungkinkan. Sejin datang. Sebelumnya, ia telah dihubungi Ban untuk memberitahu tentang bedah yang disarankan Ban itu. Sejin katakan ia tahu hasil dari bedah pada leher Cha akan membuat Cha hidup dengan selang di lehernya, harus minum obat seumur hidupnya, bahkan ada resiko terjadi penyumbatan. Tapi Sejin akan mengambil solusi itu kalau itu akan membuat Cha kembali sadar. Sungtak tetap saja tidak setuju. Meski Sejin adalah walinya, tapi Sungtak katakan ia juga sudah ikut berjuang untuk Cha. Ia tidak rela Cha akan berakhir seperti itu. Sungtak katakan ia akan berusaha mencari dokter terbaik untuk melakukan operasi pada Cha. Sungwon bertemu dengan Minho. Sungwon tahu kalau saat ini Sungtak sedang berusaha menemukan dokter untuk Cha.
Menurut Sungwon, Sungtak pasti akan mengalami kesulitan karena pasti tidak ada dokter bedah yang mau mengambil resiko melakukan operasi pada pasien koma. Sungwon berencana akan meminta An untuk mengajukan diri. Sejin menerima surat persetujuan bedah di leher Cha. Ban katakan bedah itu adalah spesialisasinya, jadi dia yang akan menjadi dokter bedah utamanya nanti. Ban memberitahu Sejin kalau setelah bedah itu ada kemungkinan kemampuan mengoperasi Cha akan menurun karena tangannya akan melemah. Cha tidak akan bisa melakukan operasi sulit lagi. Cha memberitahu Hongil kalau jadwal operasi Hongil akan dilakukan bersamaan dengan operasinya. Cha dan Sungtak bertemu. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Sungtak menghubungi An untuk bertemu. Sungtak yang sedang dirasuki Cha meminta An melakukan operasi untuk Cha. Adegan beralih pada pertemuan antara An dan Sungwon. Saat ini, An meminta jaminan dari Sungwon untuk memberikannya posisi Cha kalau An berhasil menyingkirkan Cha. Sungwon pun setuju. Jadwal operasi Cha tiba. Sungwon dan para dokter ikut menyaksikan dari luar. An bersiap di ruang operasi. Sungtak kemudian menyusul. Sungwon melihat Sungtak melakukan gaya khas Cha saat akan melakukan operasi. Sungwon tahu itu adalah Cha. Kembali ke adegan saat Cha lewat tubuh Sungtak berbicara dengan An. Cha mengajak An ikut dalam operasinya sebagai kesempatan dari Cha untuk membuat An menebus dosanya atas perbuatan An pada Pak Jang. Sejin tidak setuju saat Sungtak menyampaikan akan melibatkan An dalam operasi Cha. Sejin mengingatkan bagaimana An terlibat dalam kasus ayahnya. Sungtak katakan ia juga tidak percaya pada An, tapi ia percaya pada Cha karena yang mengajak An operasi adalah Cha. Sungtak kembali mengingatkan Sejin kalau yang akan membuat pasien koma sadar bukanlah dokter. Tangan dokter hanya akan terlibat 1%, sedangkan 99%-nya adalah campur tangan Tuhan. Sungtak percaya kalau Tuhan berkehendak Cha sadar, apapun yang akan dilakukan An nanti pasti tidak akan menghentikan Cha untuk kembali sadar. Sungtak yakin Cha akan bangun karena ada banyak hal yang harus dilindungi Cha. Hongil melihat tubuh Huang akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Cha mengantarkan Huang. Saat sampai di batasan Cha, mereka berhenti. Huang berterima kasih karena telah merawatnya selama ini. Huang kemudian melihat Hongil. Mereka pun berpamitan. Sejin mulai bersiap melakukan operasi pada Hongil. Hongil menunggu di depan ruang operasi. Tess datang menemaninya. Kembali ke ruang operasi Cha. Saat Cha menginformasikan operasi akan dilakukan, Ban kaget karena ternyata operasi yang akan dilakukan pada Cha bukan bedah di leher tapi justru operasi beresiko tinggi yang dihindari pada dokter bedah. Saat operasi akan dimulai, posisi An dan Sungtak berganti. Sebelumnya, ternyata Cha dan An telah membuat kesepakatan kalau An tidak akan memimpin operasi. An di sana hanya untuk membantu operasi. Meski Sungtak ragu, tapi Cha katakan ia yakin An akan melanjutkan operasi kalau tiba-tiba tangannya bergetar. Operasi Cha pun dimulai. Saat masuk ke tahap operasi paling beresiko, tiba-tiba Cha mengalami getaran. Cha tetap berusaha mengontrol getarannya. Karena kondisi Cha tidak stabil, pendarahan terjadi lagi. Semua orang mulai panik. Cha terus berusaha. Getaran terjadi lagi. Semua orang panik lagi. Dan roh Cha pun terlempar keluar. Operasi Hongil dinyatakan selesai. Tess melihat ke sampingnya dan Hongil telah menghilang. Tess ikut senang karena artinya operasi dari Hongil berhasil. Sungtak dan An bersiap untuk berganti posisi, tapi Cha kemudian menahan Sungtak. Cha meminta Sungtak yang terus melanjutkan operasinya. Cha meminta Sungtak melakukannya seperti saat mereka latihan. Cha mempercayakan tubuhnya kepada Sungtak. Sungtak pun melanjutkan operasi dengan arahan Cha. Cha mengucapkan terima kasih pada Sungtak. Dan saat Sungtak berbalik, ia sudah tidak melihat Rocha lagi. Operasi Cha selesai. Dokter pengawas menginfokan kalau kondisi Cha stabil. Operasi dinyatakan berhasil. Semua orang bahagia. Sungtak segera berlari keluar ruang operasi. An dan Sungwon nampak kecewa. Sungtak mengabari Sejin dan Oh kalau Rocha telah menghilang. Mereka semua tertawa bahagia. An kembali mengingat perkataan Ban padanya setelah ia keluar dari ruang operasi. Rupanya Cha telah 2 kali mengajukan An menjadi profesor tapi selalu ditolak oleh Sungwon. Itulah alasannya kenapa Cha membuat An bekerja lebih keras untuk membuat penilaian An naik supaya bisa segera diangkat.
Ban katakan Cha itu hanya terlihat jahat di luar, tapi sebenarnya Cha mempunyai hati yang baik. Sungwon menemui An dan mengancam akan membuat An membayar perbuatannya karena gagal menyingkirkan Cha. An mengingatkan kalau meski Cha siuman, Cha tidak akan mengingat apapun. Jadi Sungwon tidak perlu takut. An berjanji kalau ia akan tetap diam supaya Sungwon juga akan tetap aman. Sung Tak memeriksa ponselnya. Sung Tak kemudian melihat video yang dibuat Cha saat masuk ke tubuhnya. Di video itu Cha menjelaskan apa saja yang sudah dialaminya selama koma. Bagaimana Sung Tak membantunya sampai akhirnya mereka menjadi lebih dekat. Rocha meminta setelah sadar Cha bisa bertanya secara detail bagaimana kejadiannya pada Sung Tak. Cha mulai memberitahu siapa saja orang-orang yang harus diingat dan pelajaran hidup apa saja yang harus dipegangnya setelah sadar. Cha siuman. Sejin bahagia melihat Cha sudah kembali bangun. Sung Tak terburu-buru datang. Sung Tak ikut bahagia karena bisa berinteraksi secara langsung dengan Cha sekarang. Tiba-tiba Cha meminta Sung Tak melepaskan tangannya dan menyuruhnya pergi. Sung Tak kecewa karena ternyata Cha memang telah melupakan masa-masa kebersamaan mereka. Semua dokter datang menyambut Cha dengan gembira. Sun Ho datang untuk mengecek keadaan Cha. Saat itu, Cha bertanya di mana An. Cha juga bertanya bagaimana perkembangan kondisi dari Pak Jang setelah dioperasi. Cha merasa bingung dengan apa yang didengarnya kemudian. Sejin datang membawakan buket bunga untuk Cha. Cha bertanya kenapa Sejin tidak kembali ke Amerika. Cha memberikan ucapan bela sungkawanya atas kematian Pak Jang. Cha kecewa karena tidak berhasil mengoperasi Pak Jang. Sejin katakan itu bukan salah Cha karena Cha sudah melakukan yang terbaik. Cha kembali meminta Sejin untuk pergi. Sejin menolak dan katakan ia akan tetap bersama Cha. Cha menuding Sejin mau dengannya sekarang setelah tahu ia sudah menjadi dokter bedah yang sukses. Sekali lagi Cha meminta Sejin untuk pergi menjauh dari hidupnya. Sung Tak melihat Sejin keluar dari kamar Cha dengan sedih. Sung Tak tahu itu tanda Cha tidak mengingat semuanya. Sung Tak pun berjanji pada dirinya akan membuat Cha mengingat mereka. Cha mengusir Sung Tak ketika melihat Sung Tak datang ke kamarnya. Sung Tak yang kesal karena Cha tidak mengingatnya, berencana menunjukkan video yang telah dibuat oleh Cha sendiri yang ada di ponselnya. Tiba-tiba Cha memanggilnya dengan keras seperti saat mereka dekat. Saat Sungwon tahu kalau Cha menanyakan soal An dan Pak Jang, Sun merasa cukup tenang karena itu artinya Cha tidak ingat kejadian saat ia menjadi Ro. Sungwon mengunjungi Cha. Sungwon berpura-pura ikut senang Cha telah sadar. Dan betapa kagetnya Sungwon saat Cha ternyata mengungkit kembali soal kejahatannya. Sungwon mencoba berdalih kalau tidak ada yang akan percaya perkataan orang yang baru siuman dari koma. Cha mengakui hal itu, tapi ia yakin orang-orang akan percaya dengan perkataan orang-orang yang terlibat di kejahatan Sungwon itu. Cha meminta Sungwon bersiap untuk dipenjara dan berharap Sungwon akan merenungi semua perbuatannya di balik jeruji. Sungwon mulai ketakutan. Sung Tak melihat Sungwon dari kejauhan. Sung Tak teringat saat Cha mengaku mengingat Sung Tak saat di kamar Cha tadi. Sung Tak begitu bahagia saat tahu hal itu. Rupanya aturan di dunia roh telah dilanggar oleh Cha dan Sung Tak. Sungwon menerima telepon dari polisi. An ternyata telah menyerahkan diri duluan dan melaporkan keterlibatan Sungwon di rencana jahat pada Pak Jang. Polisi meminta Sungwon menyerahkan diri secara sukarela karena kalau tidak mereka yang akan datang menjemput Sungwon. Polisi katakan mereka memiliki bukti untuk keterlibatan Sungwon itu. Ternyata saat mengajak Sungwon bicara soal rencana untuk menyingkirkan Cha, An sengaja merekam pembicaraan mereka itu. Cha membaca pesan singkat dari An di ponselnya. An memberitahunya kalau ia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Sebelumnya, ia berencana akan melihat dengan matanya sendiri kalau Cha sudah siuman. Tapi ia mengurungkan niatnya karena merasa tidak berani berhadapan langsung dengan Cha. An akan membayar perbuatannya dan suatu hari akan menemui Cha lagi. An mendoakan Cha supaya cepat pulih dan berterima kasih sudah mempercayai dirinya dengan mengajaknya ikut di operasi Cha. Sejin mengunjungi Minho di Amerika. Sejin memastikan Minho tidak akan mendapatkan sepeser pun dari warisan ayah mereka. Sejin juga melaporkan Minho untuk kasus pembunuhan terencana pada ayah mereka. Pimpinan datang ke kantor Sungwon dan katakan ia akan menemani Sungwon ke kantor polisi untuk menjalani interogasinya. Pimpinan pun pergi. Sung Tak datang.
Sungwon menuduh Sung Tak senang karena dia akan dipenjara. Sung Tak katakan ia sebenarnya telah mengingatkan Sungwon untuk segera mengakui kebenarannya sebelum Cha sadar, tapi Sungwon tidak mau mendengarkannya. Sung Tak juga mengingatkan bagaimana hubungan mereka pernah dekat saat mereka masih kecil. Sung Tak katakan ia akan menunggu saat itu tiba di mana mereka bisa kembali menjadi sepupu yang akrab. Cha mendekati area batasannya saat menjadi roh. Cha senang karena batasannya itu sekarang sudah tidak ada. Dengan tubuhnya sendiri kini ia bisa menikmati dunia luar. Cha kemudian melihat cincin yang ada di jarinya. Sung Tak datang dan memeluk Cha. Cha bertanya di mana Sejin. Sung Tak katakan Sejin telah mengundurkan diri sebagai dokter di rumah sakit dan sekarang sudah kembali ke Amerika. Cha kaget. Sung Tak katakan bukankah Cha sendiri yang meminta Sejin pergi? Cha kecewa kenapa Sejin mau menuruti perkataan emosinya itu. Tess melihat kebersamaan Cha dan Sung Tak. Tess merasa tugasnya menjaga rumah sakit itu sudah selesai. Dia akan pergi sekarang karena menurutnya Cha dan Sung Tak bisa meneruskan menjaga rumah sakit itu dengan baik. Tess melalui tubuh Kim menemui Oh. Tess kemudian memberi pesan pada Oh untuk bisa hidup dengan lebih baik dan bahagia. Tess dan Suntak bertemu. Tess bangga melihat anak yang diselamatkannya dulu telah menjadi dokter hebat sekarang. Tess pun berpamitan. Suntak memberikan penghormatan terakhirnya untuk Tess. Cha menghabiskan waktunya di apartemen. Ia mulai mengomel karena Sejin meninggalkannya lagi. Padahal sebelumnya Sejin sudah berjanji untuk selalu ada di sisi Cha. Cha kembali melihat cincin yang ada di jarinya. Sejin memberikan cincin itu pada Cha pada saat Cha sedang koma. Sejin katakan ia akan menunggu jawaban Cha pada saat Cha sadar nanti. Cha mulai uring-uringan dengan kepergian Sejin. Tiba-tiba ia mendengar seseorang mencoba masuk ke apartemennya. Cha kaget melihat kedatangan Sejin. Cha bertanya kenapa Sejin kembali ke Korea. Sejin katakan ia ke Amerika hanya untuk mengurus sesuatu. Sebelumnya ia sudah menitip pesan pada Sung Tak untuk memberitahu Cha kalau ia akan segera kembali setelah urusannya selesai. Cha menggerutu karena ternyata Sung Tak hanya mengerjainya. Sejin berpura-pura akan pergi, tapi Cha kemudian menahannya. Cha pun memberi jawaban pada Sejin. Cha ingin Sejin selalu di sisinya. Cha dan Sung Tak kembali memulai aksi mereka sebagai dokter dengan tubuh mereka masing-masing. Cha teringat pesan dari dirinya sendiri kalau ia harus menghargai nyawa orang lain seperti nyawanya sendiri, karena setiap nyawa itu penting.